Halo teman-teman semua, ketemu lagi di mata kuliah Perancangan Tugas Akhir. Pada kesempatan sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi tentang bagaimana caranya kita melakukan kajian literatur atau literatur review ya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya memformulasikan satu kerangka konseptual atau kerangka teori yang logis dan bermanfaat untuk penelitian kita. Oke, selamat menyaksikan. Hal pertama yang harus dipahami terkait dengan kerangka konseptual adalah manfaatnya. Jadi, kerangka konseptual itu manfaatnya adalah agar peneliti bisa menggambarkan ya penelitiannya secara sederhana, mudah dipahami oleh para pembacanya, dan yang paling penting adalah ada sebuah keteraturan, ada sebuah logika dari kerangka konseptual yang disodorkan. Nah, dalam penelitian, dalam aspek dari sisi keilmuan ya, kerangka konseptual itu tujuannya adalah kita ingin menggambarkan sebuah hubungan kausalitas secara deskriptif. Itu yang minimal tujuannya. Jadi, bagaimana nanti kerangka konseptual itu bisa memberikan petunjuk kepada para pembaca hasil penelitian kita tentang cara kita untuk memahami fenomena sosial politik tertentu dengan menggunakan konsep-konsep yang ada di dalam literatur ilmu politik. Ada 4 tahapan utama ketika seseorang ingin menyusun kerangka konseptual. Yang pertama adalah memilih konsep apa sih yang cocok terkait dengan pertanyaan riset kita. Setelah kita menentukan konsep yang cocok dan sesuai dengan pertanyaan riset, maka langkah berikutnya adalah menjelaskan setiap konsep yang kita gunakan, mulai dari definisinya, kemudian contoh-contoh empirisnya di dunia nyata, dan yang paling penting adalah bagaimana konsep-konsep yang kita susun ini memiliki keterkaitan satu sama lain dalam menjelaskan pertanyaan riset. Setelah menjelaskan setiap konsep yang kita susun, langkah ketiga adalah membuat sebuah model atau alur berpikir atau skema analisa ya. Bagaimana kemudian konsep-konsep tersebut dapat dipahami secara visual, ya, secara sederhana. Dan lalu terakhir adalah langkah yang keempat, seorang peneliti harus memberikan hipotesis, penjelasan atau asumsi tentang bagaimana sih hubungan antar variabel yang ada di dalam kerangka konsep penelitiannya. Nah, keempat langkah ini tidak bersifat linear ya. Artinya dalam menyusun kerangka konsep, kita pasti akan menemui berbagai macam masalah atau kegagalan. Nah, ketika kita misalnya menemukan kegagalan di langkah kedua, maka sebaiknya kita lihat lagi kembali ke langkah pertama. Apakah cocok atau tidak konsep yang kita jelaskan. Begitupun begitu kita masuk ke dalam langkah keempat yang terakhir. Apakah hipotesis kita sudah sesuai dengan ekspektasi teoritik dari kerangka konsep? Atau apakah hipotesis kita benar-benar sudah pas dengan pertanyaan riset yang ingin kita jawab? Intinya, langkah-langkah ini menjadi acuan utama ya dalam menyusun satu buah kerangka konseptual yang logis, yang gampang dipahami. Oke, kita mulai dengan langkah pertama ya, menentukan atau memilih konsep yang pas untuk penelitian kita. Jadi,
kalau dalam materi sebelumnya saya minta teman-teman sebelum masuk ke pertanyaan menentukan terlebih dahulu topik risetnya apa, baru kemudian ke pertanyaan. Nah, inilah fungsi kenapa kita harus menentukan topik riset di awal. Sehingga kita tahu konsep-konsep yang akan kita gunakan itu ada di literatur dengan topik apa saja. Di sini saya berikan contoh misalnya topik riset yang diajukan adalah terkait dengan proses legislasi atau proses pembentukan perundang-undangan. Dan juga topik lainnya adalah tentang proses lobby. Dan yang terakhir tentang kajian terkait organisasi masyarakat sipil. Pertanyaan riset yang diajukan dari topik riset ini adalah bagaimana organisasi masyarakat sipil mempengaruhi proses deliberasi undang-undang pemilu di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2014. Sekali lagi harus diingat ya, ini hanya contoh. Belum tentu bahwa pada tahun tersebut ada proses pembahasan, namun ini hanya contoh untuk menggambarkan bagaimana cara merumuskan satu pertanyaan riset. Ya, ingat di sini kalau kita lihat research question ini merefleksikan satu upaya kita untuk menjelaskan perilaku dari aktor, yaitu CSO atau organisasi masyarakat sipil. Kemudian di sini juga ada ruang lingkup kasusnya, ruang lingkup tempatnya, dan ruang lingkup periodisasi waktunya. Ya, clear di sini. Berdasarkan pertanyaan riset ini, kemudian kita melakukan literatur review. Nah, literatur reviewnya mulai dari mana? Dari topik riset yang kita ajukan. Mulailah membaca kajian-kajian tentang proses legislasi. Atau mungkin membahas kajian-kajian atau literatur yang membahas tentang proses lobby dalam dinamika legislasi. Atau lebih mendalam lagi, lebih spesifik, bagaimana peran organisasi masyarakat sipil dalam melakukan lobby sebuah undang-undang. Nah, dari sini kita kemudian mengkonstruksikan beberapa konsep yang bisa kita pakai. Jadi kalau teman-teman lihat di sini pertanyaannya, kita ingin menjelaskan kan, bagaimana sih organisasi masyarakat sipil itu berperilaku. Berperilaku dalam artian dia mempengaruhi proses pembuatan sebuah undang-undang. Maka setidaknya ada 3 potensial konsep. Ya, 3 konsep potensial yang bisa kita gunakan. Pertama adalah kalau kita mau menjelaskan bagaimana aktor berperilaku, maka kita jelaskan aktor itu punya apa sehingga dia bisa berperilaku. Di sini berbicara soal CSO capacity, kapasitas dari organisasi masyarakat sipil. Kemudian influence di pertanyaan, mempengaruhi. Mempengaruhi di sini kita coba jelaskan dengan konsep strategi lobby. Kemudian deliberation process, maka kita lihat konsep legislatif proses bisa menjelaskan misalnya siklus dalam proses pembuatan sebuah undang-undang. Jadi pada akhirnya mulai dari diawali dengan research topic, kemudian research questions, akhirnya kita bisa menemukan beberapa konsep potensial yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan pertanyaan riset yang sudah disusun. Sebagai catatan, dalam memilih konsep, kita harus paham bahwa dalam disiplin ilmu sosial yang namanya konsep itu punya beberapa jenis ya. Di sini saya jabarkan ada 2 jenis utama. Jadi ada konsep yang termasuk dalam kategori classificatory types. Artinya konsep itu digunakan untuk menjelaskan satu fenomena ya, dengan karakteristiknya. Jadi contohnya misalnya di sini saya ambil teori kekerasan dari Johann Galtung. Nah, kalau Johann Galtung kan misalnya melihat bahwa yang namanya kekerasan ada 3 bentuk. Ada direct, ada structural, ada cultural. Itu jelas tuh definisinya. Misalnya kita ambil contoh
eh, cultural violence gitu ya. Kalau dalam definisi Galtung kan adalah kondisi di mana seseorang melakukan kekerasan secara simbolik terhadap orang lain. Nah, dari definisi ini kan kita bisa melihat kondisi di dunia nyata apa yang mungkin terjadi sesuai dengan definisi yang disodorkan oleh Galtung. Sehingga sifat dari konsep tersebut adalah klasifikatory, mengklasifikasikan sebuah fenomena sosial empirik. Kemudian, tipe yang kedua, teman-teman lihat di sini ada yang tipenya continuous types. Jadi, dalam konsep yang modelnya continuous type, dia biasanya berbicara soal derajat sebuah kondisi. Gitu ya. Bicara tentang more or less. Nah, di sini saya ambil contoh model pembuatan keputusan. Jadi kalau kita lihat ada dalam satu proses pembuatan keputusan, nih khususnya dalam arena politik ya atau arena legislasi, ada beberapa 4 jenis gitu ya model pembuatan keputusan. Ini konsepnya ya, misalnya konsep konsensus ada di spektrum paling jauh dan konsep authority ada di spektrum yang paling jauh berikutnya. Dalam gambar ini kita bisa lihat bahwa proses pembuatan keputusan itu bisa mengarah ke arah yang konsensus sekali gitu. Tapi temanya tetap sama, model pembuatan keputusan. Ya. Bagaimana kemudian orang bisa membuat keputusan secara konsensus? Dalam artian begini, konsensus itu kan kalau semua setuju, keputusan itu dibuat berdasarkan kesepakatan semua pihak. Entah itu dia setuju untuk bersepakat atau tidak setuju untuk terhadap satu keputusan. Itu konsensus gitu ya. Kemudian kalau authority rule, ya keputusan dibuat secara direktif dari satu pihak saja yang membuat keputusan politik. Nah, ini kan mencerminkan ada sebuah istilahnya spektrum dalam model pembuatan keputusan. Bisa dia konsensus, bisa dia co-voting mungkin, bisa dia ke kompromi modelnya atau model authority rule. Ini berbeda dengan klasifikatory tadi kita lihat. Kalau Galtung melihatnya, ya cultural violence dan structural violence berbeda. Walaupun sama-sama violence, sangat berbeda sekali. Gitu kan. Jadi ini yang harus diingat ya, ketika kita mencoba mencari konsep. Oke, langkah kedua setelah tadi kita menemukan konsep atau menentukan konsep yang pas adalah menjelaskan konsep yang kita pilih. Nah, ini udah mulai semakin berat nih workload-nya. Tapi harus diingat ya, ketika menjelaskan konsep, selalu tempatkan pertanyaan risetmu itu sebagai referensi utama. Karena kerangka konsep ini adalah alat untuk kita menjelaskan atau mencari jawaban dari pertanyaan riset kita. Jadi kalau kita selalu mengacu pada pertanyaan riset, maka itu juga akan mencegah kita untuk menjelaskan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dijelaskan dalam kerangka konsep. Jadi seperti di sini tadi pertanyaan riset yang diajukan misalnya bagaimana organisasi masyarakat sipil mempengaruhi proses deliberasi Undang-Undang Pemilu di Indonesia tahun 2009 sampai 2014. Kalau teman-teman perhatikan, puzzle utamanya adalah menjelaskan perilaku dari organisasi masyarakat sipil. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita jelaskan? Kalau saya boleh sarankan ya, mulai dengan menjelaskan outcome-nya dulu. Jelaskan dependent variabelnya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini kan teman-teman ini dependent variabelnya, menjelaskan perilaku organisasi masyarakat sipil. Mulai dengan hal itu dulu. Jelaskan bahwa
yang namanya organisasi masyarakat sipil itu berperilaku dalam konteks proses legislasi adalah sebagai berikut, gitu ya. Nah, kemudian kita jelaskan misalnya perilaku itu dalam hal, tadi kan konsepnya adalah strategi lobby ya. Strategi lobby itu adalah perilakunya di dalam konteks proses legislasi. Maka yang namanya strategi lobby CSO itu ada beberapa jenis, misalnya disseminating information, kemudian memberikan legislative subsidy kepada para anggota parlemen, atau melakukan public appeal. Jelasin nih satu-satu. Ini hal yang bisa dilakukan oleh sebuah organisasi masyarakat sipil dalam konteks proses pembuatan undang-undang. Ini yang ingin kita jelaskan sebagai outcome-nya. Jelaskan secara teoritik, baca semua literatur tentang lobbying strategi ya, secara detail. Namun perlu dicatat, kita juga harus mengoperasionalisasikannya. Ini yang paling penting. Tidak hanya kemudian mencantumkan teori saja, definisi, teori, definisi, teori. Hal itu tidak akan berguna kecuali kita memberikan contohnya di dunia nyata seperti apa. Ya, misalnya, public appeal kita kasih contoh gitu ya. Public appeal contohnya adalah organisasi masyarakat sipil melakukan konferensi pers. Gitu ya. Atau misalnya koalisi masyarakat sipil melakukan konferensi pers menolak pembahasan RUU apa. Nah, itu semakin memberikan kejelasan kepada para pembaca, oh ternyata yang dimaksud public appeal itu di dunia nyata seperti ini. Dan tentunya nanti kalau teman-teman masuk ke analisa akan memudahkan. Ketika mencoba mengidentifikasi public appeal, teman-teman tahu data apa yang harus dicari. Misalnya terkait dengan bagaimana apakah ada misalnya konferensi pers dilakukan oleh masyarakat sipil terkait proses pembahasan undang-undang tersebut. Setelah kita menjelaskan tentang dependent variable, maka langkah berikutnya adalah menjelaskan independent variable. Jadi ini kita mulai dengan akibatnya dulu ya, tadi dependentnya dulu. Kemudian baru kita jelaskan penyebabnya. Ketika menjelaskan independent variable, kita menjelaskan apa sih yang menjadi penyebab dari akibat tersebut. Kalau di sini kan akibatnya adalah perilaku CSO dalam konteks legislasi, yaitu strategi lobby tadi. Ada 3 nih kalau saya cantumkan di sini. Nah, maka kita akan tarik ke belakang. Apa sih kemudian hal-hal apa yang bisa membuat si CSO itu punya kemampuan untuk melakukan lobbying strategi itu. Kita menjelaskan CSO, perilakunya, maka kita harus menjelaskan CSO ini apa, satu ya definisinya, kemudian yang kedua, dia tuh punya apa saja, kapasitas apa yang dia miliki untuk melakukan lobbying strategi. Dan sama seperti tadi di atas, ketika menjelaskan dependent variable, kita harus menjelaskan dengan memberikan contoh, sehingga para pembaca, readers itu paham, oh ini kapasitasnya, A, B, C. Contoh dunia nyatanya adalah A, B, C. Gitu ya. Kenapa saya kemudian menganjurkan untuk memulai dengan akibat terlebih dahulu? Gitu ya. Walaupun misalnya nanti teman-teman di dalam deskripsi biasanya mulai dengan independen dulu. Tapi saya menganjurkan untuk kalau berpikir ya, pola pikirnya mulai dengan dependent dulu. Kenapa? Karena biasanya lebih gampang ketika kita mulai dari hasil akhirnya. Gitu ya. Jadi kita lihat, oh kita pengen tahu misalnya nih, ini analogi ya, kita pengen tahu gimana sih caranya membuat sayur sop, gitu misalnya sop ayam. Gitu ya. Maka kita akan lihat mundur, oh sop ayam tuh butuh ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ketimbang misalnya kadang-kadang kalau mulai dari independent variable tuh kita ngeraba-raba.
Itu kan semuanya bisa masuk menjadi faktor penyebab. Jadi saya sebenarnya menyerahkan kepada teman-teman untuk memilih yang mana. Namun kalau untuk pola pikir, saran saya ketika menyusun kerangka konsep, mulailah dengan hasilnya terlebih dahulu. Outcome apa yang pengen kamu jelaskan di sini? Baru nanti kamu masuk jelasin, oh dari outcome yang ingin saya jelaskan, udah fokus nih, udah dikunci, saya mau jelasin apa sih penyebab dari outcome yang ingin saya jelaskan itu. Setelah menjelaskan variabel-variabel atau konsep yang ada dalam penelitian kita, maka langkah berikutnya adalah membuat model atau alur berpikir atau analisa. Nah, coba teman-teman lihat. Ini sebuah model yang mencoba menjelaskan proses pembuatan kebijakan. Apakah teman-teman bisa menangkap apa sih sebenarnya yang ingin dijelaskan lewat model ini? Seringkali kita membuat model yang rumit. Padahal model yang rumit itu belum tentu bermanfaat. Kenapa? Karena sebenarnya pembaca kita tuh ingin menangkap dari hasil riset kita itu sesuatu yang mudah dipahami. Kalau kita sendiri membuatnya rumit seperti yang ada di gambar ini ya, modeling kita, orang akan bingung nih, saya mulai dari mana untuk memahami kerangka konsep yang diajukan atau yang dikonstruksikan oleh peneliti. Sangat kompleks sekali dan bahkan mungkin dia tidak tertarik, wah tidak ada logical ordernya di sini gitu ya. Sehingga ketika membuat sebuah model, saran saya adalah selalu ingat prinsip KISS. Ya, prinsip yang sangat sederhana. Apa itu KISS? Buat modelmu sesederhana mungkin. Sesimpel mungkin. Agar para pembaca bisa memahaminya dengan mudah. Nah, dengan menerapkan prinsip KISS, maka kita harus paham bahwa yang namanya membuat model itu ya bukan persoalan estetika ya, bukan persoalan lomba menggambar gitu, melukis, bukan. Model itu kan intinya atau skema analisa atau alur berpikir itu adalah gambaran atau visual dari kerangka konsep yang sudah kita jelaskan, kita narasikan sebelumnya. Gambaran visual atau simbolik ini itu harus mengikuti alur formula hubungan kausalitas. Jadi bagaimana variabel X atau variabel independen itu menyebabkan variabel Y atau variabel dependent. Di sini saya coba kasih contoh gimana sih model dari pertanyaan riset yang tadi coba kita bahas. Jadi kalau pertanyaan risetnya seperti yang tadi ya, bagaimana CSO mempengaruhi proses deliberasi undang-undang pemilu di Indonesia, maka modelnya sesederhana sini saja, cukup. Tidak perlu terlalu kompleks. Kita jelaskan bahwa di sini variabel independennya adalah kapasitas dari si civil society organization. Ada 3 konsep yang kita pakai untuk mengukur kapasitasnya, yaitu structure dari CSO-nya, kemudian jejaring yang dimiliki oleh CSO, dan kemudian dukungan pendanaan. Ini kapasitas sebuah organisasi masyarakat sipil. Nah, kapasitas ini kalau dari gambar ini kan bisa dilihat akan mempengaruhi bagaimana CSO melakukan strategi lobby. Ya, jadi dari 3 strategi lobby itu dipengaruhi oleh kapasitas ini, structure atau funding support. Jadi kalau kita lihat model ini secara sederhana kita bisa lihat misalnya
Oke, kalau mau mengadakan public appeal gitu ya, atau konferensi pers, tentunya CSO itu, organisasi masyarakat sipil, harus punya jejaring yang luas. Pasti dong, jejaring dengan kelompok organisasi masyarakat sipil lainnya, dengan media, kemudian dia harus punya funding support. Oh iya, melakukan konferensi pers itu nggak gratis, perlu sewa tempat, perlu segala macam. Artinya dia harus punya dukungan dana yang cukup. Gitu ya. Nah, dengan demikian harus diingat ya, bikin model atau alur berpikir atau skema analisa itu tidak perlu rumit, kompleks, jelimet, bikin yang sederhana aja. Semakin sederhana, semakin simple Anda membuat model, maka semakin bagus. Kenapa? Karena Anda sebenarnya telah membuat mempermudah orang lain atau pembaca untuk memahami hal-hal yang kompleks yang ada di sekitar mereka melalui satu visual atau symbolic presentations yang sederhana. Dan akhirnya, langkah yang terakhir, kalau semuanya lancar ya, langkah 1, 2, dan 3 lancar, langkah terakhir adalah menarasikan hipotesa penelitian kita. Di sini saya kasih beberapa contoh formula dalam menyusun hipotesa. Gitu ya. Misalnya yang pertama, rumus yang paling sederhana adalah dengan kata jika maka, bahasa Indonesianya. Jadi jika organisasi masyarakat sipil memiliki kekuatan organisasi seperti tadi structure, kemudian network, dan kekuatan finansial, maka mereka akan lebih influensial di dalam proses legislasi, ya, atau bisa menerapkan ketiga strategi lobby tadi secara optimal. Nah, ini kita amati dari kasus kita. Apakah benar-benar CSO ini mempengaruhi dengan 3 strategi ini dengan kapasitas yang dimiliki. Kemudian atau formula yang kedua alternatif menggunakan kata menyebabkan. Gitu ya. Jadi misalnya struktur jaringan yang luas dan pendanaan yang cukup yang dimiliki oleh sebuah organisasi masyarakat sipil itu akan menyebabkan kemampuan organisasi masyarakat sipil tersebut untuk mengeksersis atau melaksanakan semua strategi lobby secara efektif. Atau terakhir kita bisa pakai kata will, akan, gitu ya. Di sini saya kasih contoh misalnya strategi public appeal akan memiliki dampak paling besar terhadap lolosnya satu peraturan perundang-undangan. Ini dalam perspektif strategi lobby organisasi masyarakat sipil, ya. Kira-kira ini formula atau redaksi yang bisa digunakan ketika teman-teman menyusun hipotesis penelitian berdasarkan kerangka konsep yang telah dijelaskan. Demikianlah 4 langkah utama dalam menyusun kerangka konsep yang logis dan juga mudah dipahami. Semoga penjelasan saya bisa membantu teman-teman dalam merampungkan kerangka konsepnya secara lebih baik. Sampai jumpa di materi perkuliahan berikutnya.